Assalamualaikum, Bu. Bagaimana kabarnya? Apakah Waalaikum Ibu sehat? Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Mohon maaf Hmm, ini, Bu. Saya perhatikan hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat seperti itu. Dan eh, tidak seperti biasanya ceria kan seperti itu. Kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu ada masalah? eh, itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya bagaimana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf, Pak, jika seandainya saya mengganggu waktu Bapak. Insya Allah tidak mengganggu dan ada waktu buat Ibu. Ibu jangan nggak usah sukar ya. Saya dengan senang hati ya membantu permasalahan yang Ibu alami. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, Jadi begini, Pak, beberapa hari ke belakang ini saya merasa kurang nyaman dan pikiran saya menjadi tidak tenang begitu, Pak. ya, ya. Jadi apa ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin ya, Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Oke, baik, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusinya ya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan Ibu ceritakan. Begini Pak, Bapak ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari beliau. Oh, iya, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Eh, Bapak kepala sekolah mengkritik proses kegiatan pembelajaran saya, Pak. Yang saya lakukan di kelas begitu, Pak. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu ya, Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan Pak waktu saya mengajar anak-anak tidak memakai gawai dalam proses pembelajaran. Oh, Menegur saya. ya, 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 Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kendala kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku paket, buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan karena menurut beliau kurikulum merdeka itu harus menggunakan IT agar anak-anak mahir dalam menggunakan gawai dalam pembelajaran. Saya khawatir nih Pak, ketika anak-anak saya izinkan membawa gawai dan menggunakan gawai, mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku teks atau di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, begitu. Jadi, mengapa Ibu tidak menggunakan gawai? Saya khawatir, Pak, mereka tidak dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan gawai. Saya khawatir mereka menggunakan gawai tersebut untuk keperluan pribadinya, misalnya dengan main game.
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, seperti itu, Pak. Oh, nah, itulah Bu, pentingnya gawai sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah ya, waktu menegur Ibu seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan gawai juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Ya, iya Bu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu ya? Ya, terima kasih, Pak. Terus terang, sudah merasa agak nyaman, Pak. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, Pak. Ya, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan akan melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh beliau. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Pak. Saya akan bermusyawarah bersama rekan-rekan guru untuk peraturan membawa gawai pada jam pembelajaran. Dan saya akan menyampaikan sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid, Pak. Wah, luar biasa ya, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega karena jujur Pak, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah permasalahan baru Pak. Iya, alhamdulillah senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa ya akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya, Bu? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan lakukan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya, akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan gawai dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru yang serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Ya, Bu. Dan Ibu Uh, dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. iya, amin ya Rabbal Alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Pak, baik saran-saran dari Bapak maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk para murid ya, Pak. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Jadi saya mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk melakukan latihan persiapan upacara Pak untuk hari Senin. Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah Bapak sehat? Waalaikumsalam, Bu. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan saya dalam keadaan sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Mohon maaf nih Pak, saya perhatikan hari ini Bapak kelihatan kurang bersemangat dan ceria. Biasa, kalau boleh tahu kira-kira apakah Bapak ada masalah? Itulah, Bu.
Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu ya, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah tidak mengganggu dan ada waktu, Pak. Jangan sungkan, saya dengan senang hati membantu permasalahan yang Bapak alami. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari kebelakangan ini saya merasa kurang nyaman dan pikiran saya nggak bisa tenang lah Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, Saya kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, semoga kita akan bisa mendapatkan solusinya ya, Pak. Jadi, permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan diceritakan. Iya Bu, Ibu ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan uh, supervisi di kelas saya, Bu. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau. Eh, oh iya, Pak, saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu, kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Uh, Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh Bapak Kepala Sekolah? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, Bu. Anak-anak tidak memakai gawai dalam proses pembelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Iya, Bu. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku paket, eh, buku referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Karena menurut beliau, kurikulum Merdeka harus menggunakan IT agar anak-anak mahir dalam menggunakan gawai dalam proses pembelajaran. Saya Oh, khawatir ketika saya izinkan anak-anak membawa dan menggunakan gawai, mereka tidak bisa menggunakan dengan baik lah, Bu. oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Selama kira-kira apa saja yang Bapak sudah lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi lah, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku teks atau buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, begitu. Mengapa Bapak tidak menggunakan gawai pada saat proses pembelajaran? Saya khawatir, Bu, mereka tidak dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan gawai tersebut. Saya khawatir mereka menggunakan gawai tersebut untuk keperluan pribadinya. Dan selama ini, menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil pembelajaran masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Pak, pentingnya gawai sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan gawai juga, selain dengan buku yang ada di perpustakaan. Saya pikir
ada benarnya juga ya, Bu. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman lah, Bu. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Ya, Bu. Ya, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah dan akan melaksanakan apa yang sudah disarankan beliau. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Saya akan bermusyawarah bersama rekan-rekan untuk peraturan membawa gawai pada jam pembelajaran. Dan saya akan menyampaikan kepada anak-anak di kelas, kemudian saya akan menerapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid-murid di kelas saya, Bu. Wah, luar biasa, Pak. Langkah penjelasan yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide Bapak itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti masalah tambah parah dan melebar gitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega dari yang sudah Bapak rencanakan tadi. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya yang Bapak rencanakan? Iya baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun atau mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan ya Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, eh, amin ya Rabbal Alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama, Pak. Jadi saya mohon izin dulu ya Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan latihan obade sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin nanti Bu. Iya, Pak, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam.